Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulistianingsih dengan NIM 2232200015, kelas D Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Cendekia Karya Utama. Di sini saya mengangkat studi kasus dari PT Margajaya Transportasi Indonesia. PT Margajaya Transportasi Indonesia berdiri pada tahun 2020 yang didirikan oleh Bapak Taufik Danang Wirawan yang berlokasi di Jalan Usman Janatin RT 1 RW 10 nomor 7B Tanjung Emas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. PT Margajaya Transportasi Indonesia ini bergerak di bidang kargo dan logistik, bergerak di bidang jasa pengiriman barang antar pulau, supply chain diagram. Pertama-tama dari supplier, stok barang dibawa ke ekspedisi PT Margajaya Transportasi Indonesia. Lalu barang dari supplier akan dibawa ke gudang untuk pendataan pengiriman barang. Ketiga, transportation. Barang-barang dari supplier akan dikirimkan melalui truk via kapal laut ro-ro, roll on roll off. Setelah barang selesai dimuat di truk, akan melakukan perjalanan via laut. Setelah melakukan perjalanan, truk sampailah di gudang tujuan Kalimantan Tengah. Setelah itu, customer akan mengambil barang-barangnya dari gudang kantor Kalimantan Tengah. Strategi rantai pasok. 1. Menggunakan sedikit pemasok. Strategi perusahaan yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk memperluas kemampuan perusahaan dalam koordinasi dengan karyawan maupun supplier. Kedua, vendor. Perusahaan menemukan vendor yang tepat untuk dapat menjadi supplier tetap. Ketiga, virtual company. Perusahaan ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok sehingga bisnis dijaga komunikasinya. Ya, selanjutnya di sini saya mendapatkan data pengiriman barang dari PT Margajaya Transportasi Indonesia. Di sini saya melakukan peramalan permintaan menggunakan moving average dengan mengambil nilai rata-rata pada 3 tahun terakhir, pada tahun 2020, 2021, dan 2023. Ya, di sini saya melakukan peramalan permintaan di tahun 2023 sebanyak 157 kali pengiriman barang itu menurut perkiraan. Pengelolaan persediaan. 1. Ramalan permintaan di tahun 2023 adalah sebanyak 157 kali pengiriman barang. Dalam satu truk fuso berisi 45 ton barang jadi. Untuk pengiriman 157 kali, dibutuhkan persediaan barang sebanyak 7 ton 65 kilo. Satu truk dari supplier dalam satu kali pengiriman barang memuat 5 ton, berkisaran sebanyak 5 ton 6 ton. Jadi, persediaan barang yang dibutuhkan dalam satu tahun adalah sebanyak 1413 kali pengiriman barang dari supplier. Ya, berikut ini ada beberapa data supplier yang saya peroleh dari PT Margajaya Transportasi Indonesia.
yaitu supplier dari Semarang, supplier dari Jakarta, supplier dari Wonosobo, dan supplier dari Solo. Transportasi yang digunakan di PT Marga Jaya Transportasi Indonesia. Pertama, truk pengangkut barang dari supplier. Lalu, menggunakan truk fuso atau tronton untuk memasukkan barang-barang ke armada pengiriman. Setelah barang-barang masuk di truk fuso, akan melakukan perjalanan pengiriman barang melalui kapal cargo. Kapal-kapal yang mengangkut truk lintas Jawa Kalimantan. Kapal Ro-Ro, kapal roll on roll off. Ya, ada beberapa masalah yang terjadi di PT Marga Jaya Transportasi Indonesia. 1. Kerusakan barang akibat dari kurang matangnya dalam men-setting tata letak pada truk fuso. Solusinya harus dipikirkan dengan baik dan tepat dalam melakukan penataan barang agar tidak terjadi kerusakan barang yang parah. Kedua, sumber daya manusia. Keterlambatan kedatangan barang ke warehouse membuat sumber tenaga kerja menjadi kesulitan dan kewalahan pada saat kegiatan pemuatan barang. Solusinya, memperbaiki sistem komunikasi kepada supplier atas informasi pengiriman barang agar tidak terjadi keterlambatan kedatangan. IT support. PT Marga Jaya ini memiliki akses website yaitu di https://link.ee/official.mjt. PT Marga Jaya Transportasi ini juga sudah didukung dengan menggunakan akun sosial media Facebook Marga Jaya Transportasi dan Instagram @margajayatrans. Nah, berikut ini saya lampirkan dokumentasi saya selama penelitian di PT Marga Jaya Transportasi Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.